Oke, balik lagi bersama Japan Onigiri ya, masih di seri tata bahasa atau bumpo dalam bahasa Jepang ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai materi berikutnya, yaitu mengenai partikel atau he ya. Sama aja sebenarnya ya. Oke, tapi sebelum sana ada beberapa pengumuman penting ya. Eh, iklan dulu sebentar, bukan iklan sih, pengumuman aja sedikit ya. Berhubung nama channel Japan Onigiri itu mirip seperti makanan ya, jadi takutnya ada berapa yang protes lah, ada orang lah pokoknya intinya gitu ya. Tidak bisa membedakan, makanya rencana biar itu untuk menghindari plagiat juga ya, nanti rencana juga akan kita ganti, nanti saya akan ganti channel namanya, diganti namanya doang ganti, yaitu jadi Onigiroku ya. Nanti teman-teman masih sama, isi konten masih sama, tenang aja, masih tentang seputar bahasa Jepang, materi-materi seputar bahasa Jepang gitu ya. Oke, nah terus juga nanti rencananya akan ada website ya, ditunggu aja, tahun inilah paling lambat akan launching. Nanti di website itu teman-teman bisa belajar materi, baca-baca materi ya, begitu, yang sudah ditayangkan atau belum ditayangkan di channel ini gitu ya. Makanya mohon bantuan teman-teman ya, support ya channel ini terus supaya kita atau saya ya tetap bisa bikin materi-materi seputar bahasa Jepang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya boleh di komen aja, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke partikel E dan E ya. Siap ya, lanjut. Oke, partikel E atau he ya, sebenarnya ditulisnya he ya, huruf he, ditulisnya huruf he hiragana, tapi dibaca E atau he. Sebenarnya sama aja seperti partikel wo ya, yang terkadang dibaca o atau wo ya, sebenarnya sama saja, tapi biasanya dibacanya E ya, begitu biasanya ya, begitu. Kadang juga ada orang yang nyebutnya he ya, itu kamayimasen, nggak masalah ya, silakan saja, tapi biasanya pada umumnya biasanya ya dibacanya E. Oke. Jadi partikel E atau he ini ya sebenarnya sama seperti partikel atau atau kata bantu ya dalam bahasa Jepang yang lainnya, sama mempunyai fungsi utama selain fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Nah, fungsi utama dari partikel E ini adalah untuk menunjukkan arah tujuan tuh ya. Arah tujuan atau artinya ke. Nah, mungkin kalian sudah ada berapa yang notice nih bahwa kalau menunjukkan arah tujuan berarti sama aja dong kayak partikel ni gitu ya. Kan sama-sama, ni itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan arah tujuan. Nah loh, gimana tuh? Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya perbedaannya apa, dan konsep mengenai partikel E dan ni yang hampir mirip itu sebenarnya ada bedanya gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tapi kita fokus dulu ke partikel E dulu nih. Fungsi utamanya tadi kita tahu ya, yaitu menunjukkan arah tujuan atau artinya ke ya, atau kepada ya, sama aja lah, ke ya, begitu ya. Nah, kita lihat dulu fungsi yang pertama, menunjukkan arah tujuan nih ya, yang sekaligus merupakan fungsi utamanya ya. Jadi maksudnya apa ya? Berarti kita bisa lihat kata kuncinya di sini, partikel E itu lebih fokus ke arah ya, bukan ke tujuan akhirnya ya, atau ke lokasi atau ke target akhirnya bukan, tapi dia lebih fokus ke arah tujuannya ya, proses kesananya gitu loh, saya gitu loh ya. Itu partikel E. Nah, contoh Itsu Jakarta e ikimasu ka? Ya, ini kalimat pertanyaan nih ya. Kapan kamu akan pergi ke Jakarta? Ya, begitu. Jadi yang pertama fokus menunjukkan arah tujuan, yaitu pergi ke Jakarta ya. Dalam hal ini partikel E di sini artinya ke ya. Kapan kamu akan pergi ke Jakarta? Itsu Jakarta e ikimasu ka? Gitu ya. Oke, next selanjutnya contoh yang kedua ya, kita lihat ya. Yoru shichiji ni uchi e kairimashita, sorry. Yoru shichiji ni uchi e kairimashita ya. Pada malam hari pukul 7 pulang ke rumah gitu ya. Kairimas
Kairimashita itu pulang ke rumah ya, dia bentuk lampau ya. Mungkin ini sebuah kalimat yang sudah terjadi gitu ya. Lebih tepatnya sih ini kalimatnya sebenarnya kurang lengkap nih. Ini tambahin kino lebih bagus ya. Kino itu artinya kemarin ya. Gitu ya, baru pas lah gitu ya, karena kairimashitanya bentuknya lampau. Begitu. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat di kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua ini menunjukkan arah ya. Di sini partikel di sini menunjukkan arah ya. Arah tujuannya itu ke rumah gitu ya. Nah, jadi yang fungsi yang pertama ini sebenarnya cukup jelas ya. Jadi menunjukkan arah atau arahnya ke itu pasti menggunakan partikel bisa ya, bisa menggunakan partikel atau he. Nah, yang kedua ini adalah fungsi selain fungsi utamanya ya partikel yaitu menunjukkan penerima suatu kegiatan ya, atau target yang dituju, atau artinya untuk atau kepada. Nah, ini partikel juga punya fungsi ini. Orang yang kadang nggak tahu nih fungsi yang ini nih ya, begitu ya. Padahal ini merupakan ciri khasnya nih ya, begitu. Ciri khas dari partikel tapi bukan fungsi utama ya, bukan ya, hanya ciri khasnya saja gitu ya, gitu. Nah, contoh Yamada-san ya, Yamada-san itu nama orang ya. Ini untuk atau kepada Yamada, ini Suzuki lagi salah. Belum diganti namanya ya. Sorry ya. Yamada ya. Untuk atau kepada Yamada. Nah, di sini artinya menunjukkan kepada atau untuk, atau menunjukkan penerima suatu kegiatan atau target yang dituju. Tuh, ya. Begitu. Dan biasanya kalimat Yamada ini ya, atau nama orang itu biasanya digunakan di awal surat. Jadi kalau menulis surat kan biasanya gitu ya. Kepada Yamada atau kepada ibu, kepada siapa? Mayusang gitu dan sebagainya gitu kan. Tapi biasanya non formal ya. Bentuknya ini non formal biasanya. Walaupun dalam situasi formal juga bisa juga dipakai ya. Gitu ya. Tapi biasanya non formal kalau menggunakan ini ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, kalimatnya yang gampang tadi kan. Yang kedua, kalimatnya agak panjang ya. Kore wa watashi no tomodachi no presento desu. Ya, kore wa watashi no tomodachi no presento desu. Ini adalah hadiah yang ditunjukkan untuk atau kepada ya. Partikel di sini artinya untuk teman saya. Ya. Nah, oke. Nah, teman saya ini watashi no tomodachi ya. Watashi no tomodachi itu artinya teman saya. Nah, kalian perhatikan di sini kata untuk itu menggunakan partikel karena di sini menunjukkan ditunjukkan ya, atau menunjukkan target yang dituju atau penerima suatu kegiatan. Gitu ya. Atau artinya kepada lah ya, kepada atau untuk. Begitu. Dan kalian bisa lihat ini ada partikel no juga ya. Ini menunjukkan bahwa ya kado ini ya ditunjukkan ke teman saya atau watashi no tomodachi ya. Jadi terkadang untuk kasus yang dua ini ya, menunjukkan penerima suatu kegiatan atau target yang dituju, terkadang partikel dan no-nya itu dipasangkan biasanya. Tuh. Ya. Begitu biasanya ya. Terutama yang berhubungan dengan kepemilikan. Maka dia menggunakan partikel no ya, tulisannya sudah mulai lebih baik ya. Yang anggapnya sudah lebih baik ya tulisan saya ini. Oke. Gitu ya. Jadi sekali lagi terkadang dipasangkan ya. Kalau konteksnya ya, terkadang partikel itu dipasangkan dengan no kalau konteksnya ada kepemilikan di sana. Gitu ya. Contoh dalam hal ini adalah ditunjukkan ke teman saya atau kepada teman saya. Di sini ada konteks kepemilikan ya. Begitu. Nah, begitu. Itu fungsi partikel yang kedua, yaitu menunjukkan penerima suatu kegiatan atau target yang dituju, atau artinya kepada atau untuk ya, sama aja. Nah, oke. Nah, itu tadi mengenai partikel ya, kalian sudah tahu yang fungsi yang pertama yaitu adalah
menunjukkan arah tujuan. Yang kedua adalah menunjukkan menerima suatu kegiatan atau target yang dituju. Nah, tadi udah sempat singgung. Terus bedanya partikel ni dan e itu apa? Ya. Khususnya yang fungsi yang pertama tuh, karena itu cukup mirip dan membingungkan bagi beberapa orang. Nah, oke, videonya agak lama nggak apa-apa ya. Oke, nah partikel e atau he ya. Cara bedanya gini. Itu biasanya lebih merujuk kepada arah pergerakan atau prosesnya, lebih fokus ke prosesnya dibandingkan partikel ni ya, atau sedangkan partikel ni yang lebih merujuk kepada titik tujuan akhir. Jadi dia fokus ke titik tujuan akhirnya, bukan ke proses ya. Kalau partikel e kan ke proses ya, ke arah pergerakannya ini yang dilihat gitu ya, begitu. Dan seolah-olah kalau partikel ni ya, selain menunjukkan titik tujuan akhir, seolah-olah ada kondisi masuk ke dalam lokasi tersebut ya, seolah-olah ini ya, ini hanya prefektif saja ya, seolah-olah gitu ya, tidak harus seperti itu gitu maksudnya, tapi intinya partikel E itu fokus ke arahnya, arah pergerakannya ya, dibandingkan partikel ni itu lebih fokus ke titik tujuan akhir ya, begitu. Jadi itu bedanya dari segi fungsi. Nah, bagaimana dengan contoh? Nah, ada kondisi di mana partikel E bisa diganti dengan partikel ni, dan ada kondisi di mana partikel E tidak bisa diganti atau dengan partikel ni, atau sebaliknya gitu ya. Tidak boleh ya. Tapi ada kondisi juga di mana partikel E bisa diganti dengan partikel ni. Kadang, nah itulah orang yang kadang menyamakan partikel E dan Ni ya. Nih, sekarang kita lihat contohnya. Nah, kasus yang pertama adalah contoh di mana partikel E dan atau He ini ya bisa diganti dengan partikel Ni. Ini contoh kasus yang pertama nih. Nah, ini yang orang beranggapan bahwa partikel E sama Ni itu sama gitu loh. Padahal ada kondisinya ya, ada kondisi yang kadang dia bisa dipakai ya, dua-duanya boleh, tapi ada juga yang terpisah, nggak boleh disamain gitu ya. Nah, ini contoh kasus yang bisa diganti dengan partikel ni. Contoh ya, Gakko e ikimasu, pergi ke sekolah ya. Ini agak lama dikit, nggak apa-apa ya, biar lebih jelas ya, durasinya agak lama, mohon maaf ya, biar lebih jelas ke kalian supaya bisa lebih paham. Nah, Gakko e ikimasu, pergi ke sekolah, ini juga sama nih, Gakko ni ikimasu, yang satu pakai e, yang satu pakai ni, artinya sama, pergi ke sekolah ya, artinya sama-sama menunjukkan arah. Nah, ini adalah contoh kasus di mana partikel E bisa diganti dengan ni atau sebaliknya gitu ya, karena ya, atau kita lihat contoh kedua dulu deh. Ie kaerimasu, ie itu rumah ya, ie itu rumah, ie itu rumah atau uchi ya. Uchi juga rumah, sama ya, nggak ada beda ya. Kalau ini ie ni kaerimasu, pulang ke rumah, artinya sama tuh ya, artinya sama. Nah, dua contoh kalimat ini bisa diganti, saling mengganti ya, partikel E-nya dan ni-nya bisa saling mengganti. Karena apa? Poinnya, mungkin kalian sudah bisa notice ya. Ini poinnya adalah sama-sama menunjukkan arah ya. Sama-sama menunjukkan arah, maka ini adalah kasus di mana mereka bisa saling mengganti partikel E dan Ni ya, kalau sama-sama menunjukkan arah. Begitu ya. Tapi lihat juga, ingat juga ya, ada sedikit perbedaan yang orang kadang tuh nggak notice ya, mengenai partikel E dan Ni ya. Lihat konteksnya. Kalau partikel E itu biasanya perginya terencana gitu ya. Kalau partikel E perginya tuh direncanain gitu loh. Contoh besok ya, misalnya Asita gitu ya. Besok Gakko titik apa ikimasu misalnya gitu ya. Nah, ini pakai partikel E atau ni lebih tepatnya gitu kan. Nah, ingat, karena ada kata-kata Asita besok, berarti orang ini kan berencana kan. Nah, kalau dia berencana, ini udah dia rencanain nih, Asita Gakko titik ikimasu, maka yang titik ini diisi dengan partikel yang lebih tepat adalah partikel E ya, begitu. Karena partikel E itu
merujuk atau konteksnya adalah sudah direncanakan ya. Wah, mudah-mudahan paham nih. Tulisannya makin amburadul nih ya. Udah lama nggak nulis tulisan tangan soalnya saya nih, mohon maaf ya. Nah, jadi ingat ya, kalau konteksnya sudah direncanakan maka lebih tepat menggunakan partikel E. Ya, lebih tepat gitu ya. Tapi kalau dia tidak direncanakan, maka boleh pakai E atau ni, atau bisa saling menggantikan. Tuh. Ya, itu dia konteksnya, ya. Begitu. Nah, ini contoh kasus di mana partikel E bisa diganti dengan partikel ni, ya. Begitu. Oke. Nah, ada juga contoh kasus di mana partikel E itu tidak boleh dan tidak bisa diganti dengan partikel ni. Ya, ada beberapa kasus ya tidak boleh mereka ya, karena satu dari segi translate atau terjemahan juga agak sedikit membingungkan ya, karena jadi aneh gitu loh ya. Yang kedua memang tidak cocok secara bumpo atau tata bahasa gitu ya. Nah, contoh, kita ambil contoh Rokuji ni ikimasu, ini adalah kalimat yang benar ya. Pergi pada jam, ini ketarik ya. Pergi pada jam 6 ya, Rokuji itu artinya jam 6 ya. Nah, ini benar, ini contoh kalimat yang benar. Menggunakan partikel ni, kenapa? Kalau teman-teman ingat di video partikel ni itu yang pernah kita bahas, salah satu fungsi partikel ni adalah menunjukkan sebagai keterangan waktu, ya kan? Nah, maka ini benar. Ya, karena sesuai dengan fungsinya. Nah, coba kita lihat yang ini, kalimat yang salah nih ya. Nah, Rokuji e ikimasu, pergi ke jam 6. Tuh, dari segi arti juga kurang ya, kurang tepat. Ya. Ya, dari segi tata bahasa juga salah karena tidak sesuai fungsi. Ya, atau bumponya salah. Ya, begitu. Nah, sama halnya dengan contoh kalimat yang kedua nih, gakko ni arimasu. Nah, ini contoh kalimat yang benar ya. Menggunakan ni. Karena ni di sini artinya menunjukkan keberadaan orang atau subjek, ya kan? Ni arimasu artinya ada di, ya kan? Ada di sekolah, ya kan? Nah, maka lebih tepat menggunakan ni, ya, karena konteksnya menunjukkan sebuah keadaan sebuah benda, ya, atau subjek, ya. Begitu ya. Makanya dia menggunakan ni arimasu. Betul, tapi kalau gakko e arimasu ke ada sekolah, dari segi terjemahan juga kurang bagus ya. Terus dari segi tata bahasa juga kurang tepat karena fungsi partikel E hanya menunjukkan arah, bukan menunjukkan posisi keberadaan sebuah benda ya, atau subjek tertentu, bukan. Ya, begitu. Dia hanya fokus ke prosesnya atau ke arah pergerakannya saja, gitu ya. Nah, contoh yang terakhir adalah ini yang sempat kita pakai ya di partikel ni ya. Di video partikel ni, kami ni kakimasu, ini kalimat yang benar ya. Menggunakan partikel ni menulis di kertas artinya ya. Artinya fokus ke titik tujuan akhirnya, itu kertas ya. Tepat sekali menggunakan partikel ni, benar, kalimat yang benar ya. Nah, tapi kalau menggunakan kami kakimasu ya salah ya, karena dari segi arti juga kurang tepat ya. Menulis ke kertas kan kurang bagus ya. Terus dari segi fungsi bumpo juga partikel E bukan untuk menunjukkan titik akhir, bukan. Ya, tapi dia lebih ke arah proses pergerakan ke tempat itu, gitu ya. Itu partikel E, atau artinya ke, gitu ya. Begitu. Nah, jadi itu bagi yang masih bingung tuh mengenai partikel ni dan E tuh, itu dia fungsinya tuh ya. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, kalau masih belum paham silakan tanyakan di kolom komentar ya, kita aja. Oke, itu aja mungkin mengenai topik kita kali ini mengenai partikel E atau atau He ya, begitu ya. Nah, itu aja ya mengenai partikel E atau kalau seperti biasa ya. Arigatou gozaimashita. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih, arigatou gozaimasu.